Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erunedi Dwi Agustian dan kawan Saya Rifki Nidala dengan NPM 01. Dan saya yang bisa Nasution dengan NPM D1D02 052. Baik, di sini saya bertindak sebagai anggota dalam kelompok ini dan yang di tengah sebagai ketua atas nama Rifki Ridala dan yang paling sudut setelah saya yaitu ada Yahdisa Pak Nasution sebagai sekretaris. Baik, saya sendiri adalah Heruni Dwi Agustian. Kami akan menjelaskan beberapa yang dapat kami simpulkan, yang dapat kami rangkum dari paper eh, untuk tugas dasar sistem tenaga elektrik ini. Jadi kami dapat beberapa yang bisa kami simpulkan. Baik, yang pertama yang dapat kami simpulkan, silakan. Oke, baiklah. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan secara sedikit lah apa sih PLTA, pembangkit listrik tenaga air itu kayak gimana dan bentuknya seperti apa dan bagaimana sih PLTA itu bekerja. Jadi pembangkit listrik tenaga itu biasanya menggunakan aliran sungai atau aliran arus sungai yang biasa digunakan di umumnya di seluruh dunia untuk membangkit listrik tenaga air ini. Karena dampak lingkungannya ini yang termasuk lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik lain, dengan dia menampung air yang disebut waduk itu dengan kapasitas yang sangat besar. Jadi PLTA ini menggunakan wadah waduk sebagai tempat penampungan air yang dimana nantinya waduk itu akan menutup penampungan air tersebut, nah yang kemudian nantinya akan dibuka ketika pembangkit listrik itu dihidupkan atau dibutuhkan air untuk menggerakkan turbinnya. Jadi pada pembangkit listrik tenaga air konvensional ini dengan reservoir besar. Jadi turbinnya itu menyesuaikan posisi gerbang untuk memasok daya variabelnya selama periode permintaan puncak. Jadi sehingga memberikan fleksibilitas operasional pada jaringan listrik. Nah, jadi skema operasi yang disebutkan pada jurnal ini memberi skema pada operasi ini disebutkan bahwa ini merupakan load following yang menyebabkan pola hidrologi dari hilir sungai sampai ke daerah waduk yang nantinya akan menyebabkan kerusakan ekologis yang cukup besar pada ekosistem tepian sungai di perairan. Karena itu di sini menjadi perhatian kebijakan beberapa negara industri dan juga otoritas pengaturnya telah mengadopsi proses peninjauan atau perizinan ulang pembangkit listrik tenaga air. Jadi begitu. Dan proyek PLTA ini tentunya juga akan berubah dari operasi puncak ke operasi puncak atau run of river tadi menggunakan air dan sungai tadi. Karena yang ukurannya lebih kecil dan kapasitas listriknya menjadi lebih tentunya akan semakin besar. Jadi listrik tenaga air aliran sungai dianggap sebagai sumber energi yang terbarukan yang tidak terputus-putus tentunya dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masalah pengendalian efek terhadap lingkungan. Jadi di sini membahas itu pengendalian aliran pengendalian level air yang ada di PLTA yang akan selanjutnya metode ini akan dibahas oleh saudara saya atau teman saya itu ya di Syafaat Nasution. Untuk jadi dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini dalam penggunaan metodenya untuk pengendalian sistem ketinggian level air itu digunakan metode algoritma Fuzzy, di mana metode logika Fuzzy ini digunakan untuk pada pembangkit tenaga listrik ini, yang dimana run of river itu kontrol logika Fuzzy-nya digunakan untuk mendapatkan respon pembangkit yang memadai di setiap zona operasi. Kontribusi utama dari logika Fuzzy ini menjaga tingkat air agar tetap konstan
dalam pembangkit listrik tenaga air self operator ini, di mana respon pembangkit listrik tenaga air ini nanti disimulasikan dengan gangguan aliran air sungai. Nah, di mana gangguan aliran sungai ini nanti dikendalikan dalam sistem otomatis menggunakan algoritma observasi agar lebih terkontrol sama konstan dan pengendaliannya itu lebih efektif dan mudah digunakan daripada menggunakan sistem yang tradisional. Nah, jadi itulah penjelasan secara apa sih Pazi, dan jadi ada hubungan korelasinya antara apa namanya PLTA tradisional itu dengan Pazi, yang dimana tradisional itu masih cukup tradisional. Jadi tradisional itu dimana terlalu pemborosan tenaga lah jadinya. Sedangkan kalau Fazi itu untuk memudahkan pengontrolan PLTA tadi atau level air tadi. Nah, mungkin bisa dilanjutin oleh teman saya lagi, Heru. Ah, Gimana sih oke. kesimpulan? Terus tadi melanjutkan sedikit, melihat atau perkembangan dalam sistem PAZI ini sangat baik untuk diterapkan pada PLTA Musi, di mana PLTA Musi tersebut sendiri pengendalian airnya belum ada sistem yang canggih yang diterapkan pada PLTA Musi. Masih menggunakan bendungan yang plan-nya itu secara manual dibuka ditutup. Jadi tidak ada secara otomatis untuk menyesuaikan dalam kondisinya. Jadi yaitu PLTA Musi itu masih secara tradisional dan manual. Nah, jika sistem PAZI ini diterapkan pada PLTA Musi, tentu ini bakalan memberikan konvergensi yang cepat. Satu, yang kedua, tidak sensitif terhadap parameter-parameter atau gangguan-gangguan. Setelah itu ada yang terakhir, menerima sinyal yang bising dan tidak akurat. Jadi hal-hal tersebut itu sangat bisa diatasi jika menggunakan sistem PAZI ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam menyelesaikan tugas dasar sistem tenaga listrik ini. Bila ada salah kata kami mohon maaf, kesalahan itu datangnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.